pagi teman-teman semuanya, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam yang teman-teman yang lagi hari ini pada nonton nih. Nah, kali ini saya dan teman saya, Ulfa Fatia. kali ini kami akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum 1975. Nah, pada karakteristik 75 ini, sebelum kita menjelaskan, izinkan kami dulu nih berdua untuk memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan nama saya Ulfa Fatia dengan NIM 2001029009 dan teman saya Arasito Hinugroho dengan NIM 1801025011. Nah, kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang kita mau ngebahas apa nih, Kak? Kita di sini mau ngebahas tentang karakteristik kurikulum tahun 1975 dan prinsip-prinsipnya serta kelebihan dan kekurangannya mungkin ya, Sid, ya? Oh iya, Kak. Terus juga nanti ada ciri-cirinya juga yang bakal kita jelaskan gitu teman-teman. Terkait kurikulum 1975 ini sendiri itu kayak gimana, Kak, modelannya, Kak? Kalau misalkan dari pengertiannya dulu atau tujuannya dulu nih, supaya teman-teman tahu nih. Mungkin kurikulum 1975 ini mempunyai tujuan agar pendidikan lebih efisien dan lebih efektif. Mungkin seperti itu sih. Dan juga yang saya baca-baca juga, kurikulum 1975 ini juga menekankan pada tujuan, Kak. Apalagi banyak tentang pemikiran-pemikiran dari Dr. Mujito nih, selaku Direktur Pembina TK waktu itu pada zamannya. Dia menekankan pada basis MBO, manajemen by object, yang dimana harus ditekankan pada tujuannya, dirinciin pada prosedur pengembangan sistem instruksional itu, atau singkatannya PPSI, Kak, gitu. Nah, kemudian kalau dari ciri-cirinya itu gimana, Kak? Kalau ciri-ciri khusus dari kurikulum 1975 ini mungkin agak berbeda dengan kurikulum yang lain ya. Di sini ada 8 ciri khusus dari kurikulum tahun 1975 sih. Yang pertama saya mau menyebutkan yaitu kurikulum 1975 yang menganut pada pendekatan yang integratif. Nah, yang kedua, kurikulum 1975 juga menganut pada pendekatan moral Pancasila. Yang keempat, kurikulum 1975 ini menekankan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, daya, dan waktu yang tersedia. Dan yang kelima ini mengharuskan guru untuk menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang disebut PSII. Silakan bisa ditambahkan sih. Oh, berarti kalau misalkan mengandung pada tujuan itu berarti terkait masalah, misalkan pengen terkait indikator terkait matematika nih, siswa diharapkan untuk dapat mengerti dan paham akan aljabar gitu, ditekankan pada tujuan ya, gitu. Seperti itu, Cid. Iya. Dan juga ini tadi kan juga kakak jelasin juga terkait ada pendekatan integratif loh. Berarti antara setiap bidang pelajaran itu juga akan memiliki keterkaitan antar satu sama lain atau enggak, Kak? Sepertinya iya sih, karena kan di setiap organisasi pelajaran yang mengikuti bidang-bidang tersebut ada keterampilan yang ada keterampilan sosial, kesenian dan olahraganya tersebut, mungkin berkaitan itu. Oh iya sih, saya mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih ciri-ciri khusus dari kurikulum 1975 ini? Ada, Kak, terkait ciri-ciri khusus dari kurikulum 1975 ini ada terkait pertama berorientasi pada tujuan, yang dimana yang tadi saya katakan tadi, Kak, segala mata pelajarannya semuanya ditujukan dan difokuskan kepada siswa untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari siswa itu sendiri. Nah, terus juga ada mode atau yang bertujuan pada integrasi, misalkan seperti kayak pelajaran IPA. Nah, dulu itu masih belum kecampur tuh, Kak. Jadi terkait masalah biologi, kimia, fisika itu masih nyampur. Jadi satu cangkupan jadi IPA. Hanya IPA saja gitu ya? Iya, gitu, Kak. Terus juga ada pendidikan moral. Nah, dulu itu sangat kental banget terkait masalah pendidikan moral, terkait masalah nilai-nilai kepancasilaan atau nilai-nilai kenegaraan. Nah, selain dari nilai-nilai kenegaraan, tapi juga disisipkan oleh nilai-nilai ilmu sosial, kayak
keberagaman masyarakat, multikultural dan lain-lain, dan juga ada cakupan nilai-nilai agamanya juga Kak, supaya siswa itu nantinya pada kurikulum ini ditujukan untuk supaya bisa toleransi dan bisa berbaur antara satu sama lain tanpa memandang ras, suku dan agama. Nah, terus juga yang terakhir nih atau yang keempat, ini terkait masalah efisien dan efektif waktu gitu Kak. Jadi pada kurikulum ini sangat banget nih ditujukan pada guru untuk dapat mengefisiensikan waktu supaya pada pembelajaran ini bisa dapat efektif. Apa atau ada tambahan lagi Kak? Mungkin ada sih yang saya tahu nih ya, pada kurikulum 1975 ini guru mengharuskan guru juga untuk membuat teknik penyusunan program pembelajaran yang mungkin sekarang dikenal dengan SPP kali ya Sid ya. Tapi bedanya kurikulum zaman tahun 1975 ini masih berpusat pada guru Sid, nggak seperti yang sekarang ini kan ada banyak metode pelajaran yang lainnya, udah banyak banget kan kalau sekarang ya Sid ya. Nah terus berarti kalau dulu itu masih pakai metode yang berpusat pada guru itu metode ceramah gitu ceramah, ya Kak? Mungkin guru yang menjelaskan lalu muridnya yang mendengarkan gitu. Dan ya hanya tugas dan tugas, tidak ada inovasi pembelajaran yang lainnya. Terus yang selanjutnya nilai evaluasi yang dilakukan pada murid-muridnya itu ada di akhir dari akhir dari penilaiannya itu ya dari mungkin dari terima rapot aja sih. Kalau sekarang kan harian aja di kelas aja kita lihat secara langsung sikap dan perilaku anak itu bisa kita nilai. Mungkin kalau dulu itu mungkin hanya berfokus pada nilai rapotnya saja tanpa ada cangkupan karakteristik gitu ya Kak? Iya, mungkin seperti itu sih. Kalau misalkan dari 75 itu sendiri, kalau ciri-cirinya itu ada fokus pendidikannya sendiri atau ada fokus pelajarannya sendiri atau enggak sih Kak? Ada sih, tapi nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan mungkin kayak pelajaran agama itu sekarang banyak juga ada pelajaran agama Islam yang ada ibadah akidah akhlak, ada sejarah Islam kan gitu. Terus juga IPS kan yang tadi Ros bilang juga sekarang tuh kan ada geografi, ada sejarah, itu kan mungkin dulu nggak ada, hanya ada satu itu aja, IPS aja gitu. Mungkin sih seperti itu kayaknya sih. Oh gitu ya Kak. Terus kalau misalkan terkait strategi pembelajarannya itu berarti masih cangkupannya kayak integrasi gitu ya Kak? Tadi Kakak bilang ada geografi. Kalau sekarang tuh ada geografi, ada sejarah mungkin, ada ekonomi, tapi sekarang dicampur jadi satu gitu ya Kak? Kalau sekarang seperti itu. Kalau maksudnya pas tahun 75 gitu dicampur jadi satu gitu. Pokok bahasannya itu hanya IPS, agama-agama, nggak ada yang terbagi-bagi seperti sekarang ini. Mungkin kalau sekarang mungkin bisa lebih terfokus. Kalau dulu itu mungkin ada beberapa catatan juga kali ya Kak, terkait masalah guru yang mungkin disibukkan dengan RPP dan lain-lain gitu Kak. Terus kalau misalkan terkait tadi kan kita udah ngomongin tujuan, pengertian, terus sama ciri-ciri Kak. Kalau misalkan dari prinsip dari kurikulum 1975 itu sendiri apa sih Kak? Oke Kak. Nah tadi kan udah ngomongin terkait masalah ciri-ciri, pengertian dan lain-lain tuh Kak. Nah sekarang kalau misalkan tadi kan juga ada prinsip ya. Nah itu kalau prinsip dari kurikulum 1975 itu kayak gimana sih Kak? Tergantung fleksibilitas dari program tersebut. Misalkan gini ya, di tahun 1975 ini semua dipengaruhi oleh faktor dari tempat daerah kita tinggal dan kemampuan dari masyarakatnya tersebut. Misalkan contohnya gini, misalkan kita tinggal di daerah ya, gitu ya. Nah di daerah itu kan mungkin juga belum anggaran dananya juga belum terlalu besar seperti sekarang. Misalkan contohnya lulusan SMA. Nah, anak itu misalkan punya potensi yang bagus atau nilai yang bagus, dia mau meneruskan sekolah. Nah, itu
masih tergantung dengan biaya dari orang tua tersebut sih. Jadi belum ada kayak sekarang program-program beasiswa, Dana bos gitu ya, ya Kak? dana bos, program beasiswa yang lain-lainnya. Sekarang kan banyak juga tuh kayak di Jakarta ada program kartu Indonesia Pintar kayak gitu kan. Iya. Itu buat menunjang pendidikan di Indonesia juga, seperti itu mungkin sih. Oh, terus juga mungkin ini juga kali ya, Kak, ada berorientasi pada tujuan juga terkait tadi kurikulum gitu. Iya. Ada tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ada tujuan institusional juga atau kelembagaan, terus juga ada juga kurikuler di setiap bidang studinya supaya bisa mengembangkan Oh, potensi. kalau kurikuler tuh mungkin kayak sekarang tuh ekstrakurikuler kali ya sih. Iya, Kak. Yang kalau sekarang tuh pelajaran tambahan atau tergantung bakat anak bukan ya? Iya, Kak, tapi ada, jadi di dalam pelajaran itu ada namanya kulikuler, kokulikuler, sama ekstrakurikuler, Kak. Iya. Nah, jadi kalau misalkan yang tadi kalau kulikuler itu terkait masalah pelajaran nih, pelajaran agama segala macem. Nah, kalau kokulikuler itu terkait masalah komunitas ngaji dan lain-lain, itu yang meningkatkan keagamaannya. Nah, ekstrakurikulernya itu kayak misalkan di luar dari pelajaran itu sendiri, Kak, kayak olahraga atau basket, futsal, menari dan lain-lain gitu. Iya. Nah, terus juga ada terkait masalah konstitusi atau sekolah dasar itu sendiri, Kak. Jadi kayak misalkan masih diinin terkait masalah fase kontinu atau sekolah dasar atau kelanjutan dari fungsi dari sekolah dasar itu sendiri, yang dimana ada hubungannya secara hierarkis. Oleh karena itu, menyusun kurikulum ke sekolah berjenjang itu ada hendaknya selalu dihubungkan secara hierarkis dari fungsional itu sendiri. Misalkan gini, Kak, anak yang umur 6 tahun nih sekolah dasar, dia nggak bisa lanjut ke SMK karena dia Ada harus tahapannya ada ya? tahapannya gitu, Kak. Itu udah dirancang pada kurikulum 1975 waktu itu. Dan juga terkait masalah pendidikan seumur hidup. Nah, pendidikan seumur hidup ini artinya anak memang harus diminta untuk dapat belajar sampai seumur hidupnya dia, entah dia belajar di sekolah, di lembaga formal, atau di lingkungan masyarakat, orang tua atau keluarganya gitu, Kak. Berarti nggak mesti dia harus pergi ke sekolah ya? Betul, jadi belajar bisa dimanapun, tapi menempuh pendidikan itu harus di lembaga formal atau di tempat-tempat yang lain juga bisa gitu. Nah, terus terkait masalah kurikulum 1975 ini, Kak, ada kelebihan dan kekurangannya nih, Kak. Nah, kalau misalkan kelebihan dan kekurangannya itu sendiri, kalau kelebihannya itu apa, Kak? Kelebihannya itu yang pertama tadi ada sama seperti yang pertama itu ada berorientasi pada tujuan dari pendidikan itu tujuan pada pendidikannya itu sendiri ya. Misalkan tujuan dari pendidikan di tahun 1975 itu tadi itu kan yang pertama masih belum seperti yang sekarang, jadi gimana ya, maksudnya belum terpisah-pisahkan, masih terkotak-kotakan antara Digabung gitu ya, Kak. terkotak-kotakan antara pelajaran yang ini saja misalkan gitu. Terus ada juga yang mengarah kepada pembentukan tingkah laku manusia siswa tersebut. Jadi misalkan gini ya, pembentukan karakter mungkin ya. Kita lihat anak di sekolah itu Difokusin pada gurunya, jadi guru yang mantau gitu ya, Kak. Jadi guru yang mengarahkan juga, dan guru yang melihat keseharian karakter anak tersebut, dan yang ada juga relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Jadi pendidikan zaman dulu itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mungkin seperti itu. Jadi zaman dulu kan karena balik lagi ke tadi ya, belum adanya anggaran yang seperti sekarang, jadi belum adanya pembiayaan beasiswa atau apa tadi, dana bos gitu ya. Jadi ya mungkin anak tahun 1975 itu ya masih tertentu biaya, jadi kalau sekolah udah sampai SMA ya udah SMA aja, mungkin belum bisa melanjutkan seperti itu kali ya Sik ya. Ada juga pendekatan psikolog itu mungkin tentang ininya anak juga ya, apa sih namanya,
kejuaan sama mungkin kita dari hati ke hati mungkin gitu kali ya. Mungkin ada bisa ditambahkan lagi? Oh, itu terkait masalah kelebihannya Iya. Kak. Nah, tapi juga ada kekurangannya nih Kak. Kayak misalkan kekurangannya itu kayak apa sih? Terkait ketidakselarasan antara materi kurikulum dan bidang studi. Nah, jadi kayak misalkan kurikulumnya ini mendorong siswa untuk dapat berakhlak karimah, tapi terkait masalah keagamanya atau terkait masalah materi Masih keagamanya itu kurang masih ya? kurang didorong Iya, gitu. iya. Jadi kurang didorong. Terus terkait masalah kesenjangan antara program kurikulum, jadi kayak misalkan terkait IPA, IPS tuh dulu tuh masih gonjang ganjing tuh Kak, anak IPA, anak IPS segala Masih macam gitu. nah, ini anak IPA nih, mungkin ibaratnya kalau anak IPA itu dia pinter gitu ya. Iya, kurikulumnya lebih banyak, ada matematika, terus juga ada Pelajaran, fisika dan iya, lain-lain. Kalau IPS kayaknya nggak dapat IPA dan Iya, lain-lain gitu. IPA-nya hanya pelajaran IPA aja gitu, Iya, nggak ada IPA secara yang lain. umum gitu. Terus juga guru dibantu sibuk untuk menulis rincian segala macam yang dicapai dari kegiatan pembelajaran. Nah, dulu tuh padat banget Kak, namanya RPP tuh ada kali tebalnya segini tuh. Jadi Sekarang ya. iya, semua siswa tuh dicatat sama gurunya tuh, sampai gurunya itu mungkin terlalu sibuk. Jadi terkait masalah pengamatan kepada siswa tuh jadi kayak kurang karena sibuk ngurusin terkait masalah rencana atau rincian dari pengembangan dari siswa itu sendiri Kak. Nah, terus juga kurikulum ini berorientasi pada guru yang untuk berprestasi bahwa guru yang mendominasi. Nah, kalau sekarang kan siswa yang mendominasi atau Iya, difokuskan yang pada aktif, siswa. iya. Nah, kalau dulu itu guru yang lebih aktif. Nah, itu yang menyebabkan mungkin adanya perubahan kurikulum, tidak lagi mengedepankan atau berfokus pada guru Kak, tapi lebih berfokus pada murid gitu Kak. Jadi murid juga bisa lebih berkembang, lebih pede dalam menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Mungkin itu Kak, dan mungkin itu juga kali Kak yang mungkin kita bisa sampaikan pada karakteristik Tahun 1975 ini ya Sid ya. iya, dan mungkin terkait masalah kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan segala macam bentuk kekurangannya, juga ya, mohon gangguannya terkait karena memang ini banyak sekali ini ya Kak ya, suara-suara yang masuk ya Kak. Iya. Tapi tidak mengurangi rasa takdim atau rasa keingintahuan kita dalam belajar mengenal karakteristik kurikulum 1975 ini. Iya. Dan mungkin akhirul kalam, sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.